Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14. Saya Almira Malika Mulki. Saya akan menjelaskan tentang distosia jalan lahir dan distosia janin. Yang pertama kita membahas distosia janin terlebih dahulu. Yang pertama itu ada janin besar. Yang dikatakan janin besar itu apa sih? Janin besar itu adalah janin yang melebihi beratnya itu 4.000 gram atau 4 kilo. Menurut kepustakaan, janin yang besar baru dapat menimbulkan distosia kalau beratnya melebihi 4.500. Nah, itu menurut obstetri-patologi. Nah, kenapa sih janin besar itu bisa jadi bikin sulit buat melahirkan? Nah, kesukaran yang ditimbulkan dalam persalinan ialah karena besarnya kepala atau besarnya bahu yang bikin dia tuh mentok di situ. Karena regangan dini rahim oleh janin yang sangat besar dapat timbul inersia dan kemungkinan pendarahan postpartumnya itu lebih meningkat atau lebih besar. Nah, kemudian ada etiologi. Etiologinya itu apa sih? Yang pertama ada DM, keturunan atau orang tuanya itu memang besar gitu. Multiparitas, anak berikutnya selalu lebih besar dari anak terdahulu. Kemudian kehamilan posterem. Wanita-wanita dengan habitus indolen. Indolen itu sebenarnya kalau dari bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya itu artinya banyak bekerja. Nah, kemudian yang keenam ada eritroblastosis dan ketujuh hipertiroidisme. Nah, diagnosisnya itu apa sih? Menentukan apakah janin besar atau tidak itu kadang-kadang emang sulit. Nah, hal ini dapat diperkirakan dengan cara 1. Keturunan atau bayi yang lahir terdahulu besar dan sulit melahirkannya. Jadi kita lihat dari riwayat obstetrinya dan adanya diabetes mellitus. Riwayat penyakitnya juga kita lihat. Kemudian yang kedua ada kenaikan berat badan yang berlebihan yang bukan karena UDEM. Jadi emang pure berat badannya itu dia naik berat badan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan teliti tentang disproporsi sefalo atau fetopelvic. Dalam hal ini dianjurkan untuk mengukur kepala janin dengan USG. Nah, kemudian prognosis atau peramalan atau perkiraannya. Pada panggul normal, janin dengan berat badan 4.000 sampai 4.500 gram umumnya tidak menimbulkan kesukaran persalinan. Distosia akan diperoleh jika janin lebih besar dari 4.500 sampai 5.000 gram atau pada kepala yang sudah keras atau post maturitas dan pada bahu yang lebar, bayi King Kong. Apabila disproporsi sefalo atau fetopelvic dibiarkan, maka terjadi kesulitan baik pada ibu maupun janin. Oke, yang kedua itu ada hidrocephalus. Hidrocephalus itu apa sih? Hidrocephalus adalah pengumpulan liquor gitu, cerebrospinalis dalam ventrikel otak. Jumlah cairan bervariasi antara 500 sampai 1.500 ml. Kendati pun jumlah yang lebih banyak lagi pernah dilaporkan ilmu patologi dan fisiologi persalinan. Etiologi dari hidrocephalus belum jelas, tapi salah satu sebab ialah toxoplasmosis. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa disebabkan karena penyebaran radang estesis media rongga kranial. Kemudian ada prognosis. Partus akan berjalan sulit dan bila tidak segera ditolong dapat terjadi ruptur uteri disebabkan kepala yang besar meregang segmen bawah rahim. Prognosa untuk janin jelek. Kemudian penanganannya itu kepala janin yang besar dikecilkan dengan jalan melakukan fungsi sisterna dan pada pembukaan 3-4 cm. Dua caranya adalah dengan menggunakan jarum fungsi spinal yang besar dan panjang, cairan dikeluarkan sebanyak mungkin. Dari dalam ventrikel jarum dimasukkan dengan tuntutan tangan supaya tidak salah jalan atau melukai jalan lahir. Yang ketiga, kalau pembukaan lengkap, kerjakan perforasi atau kraniolaksi. Kemudian yang keempat, pada letak sungsang akan terjadi aftercoming head
dilakukan perforasi dan dari foramen oval untuk mengeluarkan cairan. Biasanya sesudah kepala jadi kecil, janin akan mudah dilahirkan. Yang terakhir, setelah anak lahir harus dilakukan eksplorasi vakum uteri. Oke, kemudian ada anencephalus. Anencephalus adalah tidak adanya rongga kranial secara kongenital dengan seluruh hemisfer cerebrum, tidak ada atau mengecil menjadi masa kecil. Etiologinya itu, anencephalus adalah suatu kelainan tabung saraf, suatu kelainan yang terjadi pada awal perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pembentukan otak dan korda spinalis. Anencephalus terjadi jika tabung saraf sebelah atas gagal menutup, tetapi penyebabnya yang tidak pasti itu tidak diketahui. Yang pasti itu tidak diketahui. Penelitian menunjukkan kemungkinan anencephalus berhubungan dengan racun di lingkungan juga kadar asam folat yang rendah dalam darah. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah satu, kadar asam lemak dalam serum ibu hamil. 2, amniosentesis untuk mengetahui adanya peningkatan kadar alfa fetoprotein. Yang ketiga, kadar alfa protein meningkat menunjukkan adanya kelainan tabung saraf. Kadar estriol pada air kemih ibu yang terakhir, ultrasonografi. Nah, penanganan itu gimana sih? Penanganan pada hampir semua kasus melahirkan bayi anencephalus, mereka melalui kemaluannya, tidak menimbulkan masalah. Dapat dilahirkan secara spontan walaupun ada anggapan bahwa persalinannya akan lebih lama disebabkan tidak adanya tempurung kepala pada sang bayi yang dapat membantu membuka rahim. Jadi kendalanya itu di pembukaan dan penipisan karena dia tidak punya tempurung. Oke. Kemudian ada kembar siam. Kembar siam double monster, yaitu penyatuan dua janin kembar melekat. Ini bisa berupa craniofagus yang melekat kedua kepala. Yang kedua, visofagus. Visofagus itu kedua panggul melekat. Yang ketiga itu diprofagus atau difagus. Bila kedua janin berhubung tidak lengkap, sebagian di badan atas dan sebagian lagi di badan bawah. Kemudian ada thoracofagus, penyatuan pada bagian dada, omphalagus, penyatuan pada bagian perut, dicephalus, penyatuan dengan seluruh tubuh dengan kedua kepala, synencephalus, penyatuan tubuh dengan satu kepala. Etiologi. Kembar siam terjadi jika satu sel telur membelah dan berkembang menjadi dua janin. Dalam beberapa kasus, telur yang telah dibuahi gagal untuk memisahkan sepenuhnya. Penanganannya itu, perawatan kembar siam sangat bervariasi tergantung pada keadaan banyak orang tua, membuat keputusan sulit untuk mengakhiri kehamilan. Prognosis dan kualitas hidup membebani isu dalam pengambilan keputusan serta kemungkinan keberhasilan pemisahan. Jika bayi berbagi jantung atau otak misalnya, operasi pemisahan mungkin tidak dapat dilakukan. Ini lebih ke penanganan cara merawat bayinya ya. Kalau seandainya untuk melahirkannya itu udah pastinya seksi cesarean. Kemudian di sini ada gawat janin. Gawat janin atau fetal distress adalah keadaan atau reaksi ketika janin tidak memperoleh oksigen yang cukup. Nah, etiologinya gawat janin terjadi bila janin tidak menerima O2 cukup sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi kronik dalam jangka waktu lama atau akut. Janin yang sehat adalah janin yang tumbuh normal dengan usia gestasi aterem dan presentasi kepala. Adapun janin yang beresiko tinggi untuk mengalami kegawatan hipoksia adalah 1. Janin yang pertumbuhannya terhambat, janin dari ibu dengan diabetes, janin preterm dan postterm, janin dengan kelainan letak, janin kelainan bawaan dan infeksi.
Nah, kemudian kita masuk ke dengan distosia jalan lahir. Ada yang pertama kesempitan PAP, kesempitan PTP, kesempitan PBP. Nah, yang pertama itu kesempitan pintu atas panggul atau PAP. Pintu atas panggul dianggap sempit kalau konjungtiva pera kurang dari 10 cm atau kalau diameter transfera kurang dari 12 cm. Kesempitan pada konjungtiva vera umumnya bila menguntungkan daripada kesempitan pada semua ukuran panggul sempit seluruhnya. Oleh karena itu, pada panggul sempit kemungkinan lebih besar bahwa kepala tertahan oleh pintu atas panggul, maka dalam hal ini serviks uteri kurang mengalami tekanan kepala, dan hal ini dapat mengakibatkan inersia inersia uterista, lambannya pendataran dan pembukaan serviks. Kemudian ada kesempitan pintu tengah panggul atau PTP. Kejadian ini lebih sering terjadi dibandingkan PAP. Nah, kejadian ini sering menyebabkan kejadian deep transverse arrest, letak malang melintang rendah. Pada perjalanan persalinan dengan posisi occipitalis posterior, sebuah gangguan putar paksi dalam akibat kesempitan bidang tengah panggul. Kemudian ada kesempitan pintu bawah panggul PBP. Pintu PBP bukan merupakan bidang datar, tetapi tersusun atas dasar dua bidang datar yang masing-masing terbentuk segitiga, yaitu bidang yang dibentuk garis antara dua buah tubera osis ischi dengan ujung os sacrum dan segitiga lainnya yang alasannya juga garis antara kedua buah tubera osis ischi dengan bagian simfisis pinggir bawah simfisis berbentuk lengkung ke bawah dan membentuk sudut atau arcus pubis. Dalam keadaan normal, besarnya sudut ini 90 derajat atau lebih sedikit. Jadi, kurang dari 90 derajat, dia mengalami PBP. Sekian dan mohon maaf, lupa saya pengenanganannya. Ada seksio cesaria. Seksio cesaria dapat dilakukan secara elektif atau premier, yakni sebelum persalinan mulai atau pada awal persalinan, dan secara sekunder, yakni sesudah persalinan, berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian persalinan percobaan. Dengan demikian, persalinan ini merupakan suatu tes terhadap kekuatan his dan adanya akomodasi termasuk mau lagi kepala janin. Nah, jadi kita tuh dicoba dulu nih, ngeliat dulu hisnya bagus apa enggak gitu. Kedua faktor ini dapat diketahui sebelum persalinan berlangsung selama beberapa waktu. Nah, pas observasi itu kita mengetahui lah, kita kenalin dulu hisnya bagus enggak, dia itu kesulitannya atau kelainannya itu di mana, PBP, PAP atau PTP gitu. Kemudian pemilihan kasus-kasus untuk persalinan percobaan harus dilakukan dengan cermat. Janin harus berada dalam presentasi kepala dan tuanya kehamilan, tidak lebih dari 42 minggu. Nah, kenapa sih diadainnya observasi juga? Nah, ini salah satu manfaatnya. Ya. Kemudian ada bisa juga ditangani dengan simfisiotomi. Simfisiotomi adalah tindakan untuk memisahkan tulang panggul kiri dari tulang panggul kanan dan simfisis agar panggul lebih luas. Nah, kemudian ada kraniotomi. Pada persalinan yang dibiarkan berlarut-larut dan dengan janin sudah meninggal, sebaiknya persalinan diselesaikan dengan kraniotomi dan kranioklasi. Hanya jika panggul demikian sempitnya hingga janin tidak dapat dilahirkan dengan kraniotomi, terpaksa dilakukan dengan seksio cesaria. Terima kasih.